dilanjutkan. Nah, lalu untuk komposisi trainer. Nah, komposisi trainer itu memang kami menetapkan 20 trainer. Mengingat bahwa jumlah yayasan yang tergabung di dalam SD ini agak sedikit berbeda dengan yang di SMP. Karena proses yang pada waktu itu harus kami jalani terkait dengan MOU. Maka beberapa yayasan yang nyuwun sewu, beberapa memiliki atau hanya memasukkan beberapa sekolah, tidak kami beri trainernya. Yayasan 1 Yosef Medan itu ada 2 trainer, Yayasan Paulus Makassar ada 1 trainer, Yayasan Budi Bakti Sibolga karena ini hanya ada 1 sekolah dasar, maka kami tidak berikan jatah trainer, tetapi nanti akan dilayani oleh rekan-rekan dari Yayasan Santo Yosef Medan untuk sekolah tersebut. Lalu Yayasan Pangudi Luhur kami tetapkan pilih 4 trainer dari Yayasan Pangudi Luhur. Lalu Yayasan Keuskupan Manado ada 5 trainer, Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan ada 2 trainer, lalu Yayasan Putri Hati Kudus ada 1 trainer, Yayasan Sri Amal Medan ada 1 trainer, Yayasan Setia Medan ada 1 trainer, Yayasan Tunas Karya walaupun ini sekolahnya sedikit, tetapi karena ketersebarannya di 2 provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka 1 provinsi kami berikan jatah 1 trainer supaya nanti bisa mendampingi secara offline di dalam kegiatan-kegiatan IHT yang ada di sana. Lalu Yayasan Kanisius di Kota Semarang ada 4 sekolah yang bergabung dengan kami, itu ada 1 trainer. Nah, Yayasan Usaba, walaupun ini ada 3 sekolah yang bergabung dengan kami, nanti menjadi 1 dengan tanggung jawabnya dengan Yayasan Pangudi Luhur yang berdomisilinya di Ketapang atau di Kalimantan Barat. Jadi kami sudah mencoba membagi-bagi wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab para trainer ataupun para officer. Jadi ini gambarannya dari siapa saja yang ada, siapa saja yang akan diberikan. Nah, untuk Yayasan Pangudi Luhur, kemarin Yayasan Pangudi Luhur memutuskan untuk Kalimantan Barat, ini sekolah-sekolah yang berada di Kalimantan Barat, ada Buder Andreas Purwanto nanti yang akan menjadi trainer di sana. Lalu untuk Kota Semarang dan Kabupaten Semarang dalam hal ini adalah Ambarawa, SD Pangudi Luhur Ambarawa, akan bersama dengan Buder Andreas Eko Susanto untuk Pangudi Luhur. Nanti akan bekerja sama dengan trainer yang ada di Kanisius. Jadi Kanisius nanti ada 1 trainer bersama-sama mendampingi teman-teman yang ada di Kanisius Kota Semarang maupun Pangudi Luhur Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Lalu untuk Kabupaten Magelang, lalu Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, nanti akan bersama-sama Pak Agung dan Bu Elizabeth Ririn dari Kota Surakarta. Jadi sekolah-sekolah yang berada di kabupaten ini nanti bersama-sama dengan trainer yang kita siapkan. Nah, terkait dengan trainer yang khusus untuk Pangudi Luhur, mereka punya tugas tambahan untuk sekolah-sekolah yang tidak dapat bergabung secara definitif di SIM PKB. Jadi ini yang kemarin diambil sebuah kebijakan oleh Ketua Ormas bahwa ada yang tidak bergabung. Nah, ini komposisi pesertanya. Komposisi pesertanya 1 kepala sekolah, 2 atau 3 anggota tim pengembang sekolah. Ini sudah dilakukan pendataan, sudah 90% untuk data kami masuk untuk yang peserta, karena kami kesulitan yang di daerah Kepulauan Sangihe dan beberapa kabupaten di Sulawesi Utara. Nah, nanti mudah-mudahan di hari-hari ini semua data ini sudah terkumpul secara baik. Ini kebijakan Ormas yang kami tangkap dari arahan Buder Martin sebagai Ketua Ormas. Ini khusus untuk kita, para Buder yang berada di lingkup Yayasan Pangudi Luhur. Kita menyadari bahwa
ketika proses MOU beberapa waktu yang lalu, waktu kita pendek, sehingga ada beberapa yayasan perwakilan tidak dapat tepat waktu memberikan atau mengusahakan tanda tangan kepala dinas di dalam MOU tersebut. Ada beberapa perwakilan yang dijalankan, ada beberapa perwakilan yang tidak lalu pada waktu itu tepat waktu. Maka kemarin Bu Darmatin memberikan arahan untuk khusus sekolah-sekolah yang ada di Yayasan Pangudi Luhur, ditawarkan apakah ini nanti menjadi bagian dari peserta peninjau. Maka ini kami mencarikan formulasi. Nah, namun ada satu sekolah kita, mungkin Bu Francio juga sudah tahu, bahwa SDPL Santo Yosef Ketapang ini tidak bisa kita masukkan. Karena apa? Ketika kami memasukkan SD Santo Yosef Ketapang, ini sudah diambil oleh Gerakan Literasi Indonesia. Nah, ini sama kedudukannya seperti SMP Pangudi Luhur Santo Yusuf Mijen. Saya sudah berkomunikasi dengan Gerakan Literasi Indonesia ini supaya mengeluarkan SDPL Santo Yosef Ketapang. Tetapi mereka bersikukuh tidak mau. Bahkan saya sudah menyampaikan secara lisan, ya ini menjadi catatan bagi Anda bahwa ini adalah sekolah kami. Kenapa ini tidak bisa? Karena sekolah itu tidak bisa masuk ke dalam kedua ormas atau ke dalam program sekolah penggerak. Jadi ketika sudah dimasukkan oleh orang lain walaupun tanpa izin, maka ya kita tidak bisa kecuali mereka mengeluarkan sekolah tersebut. Nah, ini yang terjadi para pedagang. Maka nanti kemarin saya berkomunikasi, sudah agak lama berkomunikasi dengan Bu Purwanto, bahwa walaupun tidak masuk ke dalam MOU, dimungkinkan untuk mengikuti kegiatan yang kita selenggarakan. Lalu 3 sekolah yang lain, SDPL Jakarta, ini MOU terlambat dan tidak masuk ke dalam SIM PKB. Karena peserta itu dikunci dari SIM PKB. Deltamas juga demikian pula, SDPL Jakarta juga demikian pula. Maka ada 4 sekolah dasar kita yang tidak masuk ke dalam struktur sekolah sasaran SD, di jenjang SD. Maka nanti ini kemarin Bu Ketua Ormas menyampaikan bahwa untuk sekolah-sekolah YPL wajib mengikuti kegiatan. Strateginya yang kami pikirkan adalah demikian. Untuk sekolah-sekolah di atas mendapatkan kesempatan sebagai peserta peninjau. Nah, peserta peninjau itu apa? Mereka nanti ya fungsinya sebagai peserta, tetapi proses presensi, proses tetek bengek yang mengikutinya, mereka tidak lalu menjadi sebuah lampiran sekolah yang ada di sekolah sasaran. Kami pikirkan demikian, maka nanti klasifikasi tugasnya juga kita sendirikan, timnya kita sendirikan, tetapi mereka mengikuti kegiatan secara umum. Lalu ada tanggungan pembiayaan yang sebenarnya didapatkan oleh setiap peserta. Nah, kalau itu sebagai peserta umum atau peserta yang sebagian dari sekolah sasaran, itu ada pembiayaan learning management system. Learning management system My Second Teacher atau jelajah ilmu tadi, kita dapatkan per bulannya itu 25.000 per orang. Maka kalau memang nanti ini sebagai peninjau, ya mau tidak mau karena tidak bisa dibiayai dari bantuan pemerintah ini, maka sekolah atau Yayasan Pangudi Luhur yang akan menanggungnya untuk setiap peserta. Jadi selama 3 bulan berarti Rp75.000. Lalu yang kedua, setiap peserta yang mengikuti kegiatan ini itu nanti akan mendapatkan stimulus atau istilahnya biaya pulsa untuk setiap bulannya 150.000. Artinya begini, ketika misalnya tadi ada Pak Agung dari Muntilan sebagai trainer, pada suatu saat dia nanti akan mewakili sekolahnya sebagai peserta. Nah, itu tidak bisa Pak Agung sebagai trainer dan Pak Agung sebagai peserta. Maka akan diambil hanya 1 kali saja setiap bulan. Nah, di ujung bulannya nanti akan ditransfer pulsa atau uang pulsa atau cash money pulsa sebesar Rp150.000.
itu bagi peserta yang masuk ke dalam sekolah sasaran. Tetapi bagi keempat sekolah ini, tentunya ini perlu dipikirkan. Maka kemarin Yayasan Bu Darmatin menyampaikan jikalau ini wajib ya harus ditanggung. Wajibnya dari mana? Ya, bisa dari sekolah atau dari Yayasan Pamudiluhur. Demikian para Buder yang bisa untuk kami sampaikan dari apa yang disiapkan oleh sekolah dasar sebagai informasi kepada para Buder semuanya, bagaimana proses ini bisa dijalankan terlebih untuk sekolah-sekolah yang dalam hal ini sekolah-sekolah Pamudiluhur di wilayah kewenangan para Buder perwakilan. Demikian singkat saja saya kembalikan kepada Bu Dasih, persilahkan. Baik, Bruder Jarwo, terima kasih pemaparannya mengenai POP jenjang SD. Kasih Bruder Bapak Ibu, ini masih jam 10 kurang seperempat. Terima kasih Bruder Jarwo, singkat, padat, jelas. Monggo Bruder Bapak Ibu, jika hendak bertanya bisa disampaikan saat ini. Monggo silahkan open speakernya jika hendak bertanya. Monggo Bruder. Bruder Jarwo itu ada 2 pertanyaan di chat itu. Monggo pertanyaan dari Bruder Yosef. Itu kan SD Ketapang itu kan diambil oleh Ormas Gerakan Literasi Indonesia, nggih. Kemudian Bruder Yosef menyampaikan pertanyaan, apakah YPL Perwakilan Ketapang sudah konsultasi dengan atau izin dengan pihak YPL sebelum sekolah tersebut diambil oleh Ormas Gerakan Literasi Indonesia? Monggo, apakah mungkin bisa dijawab oleh Bruder Jarwo? Silahkan Bruder. Ya, karena di sini ada Bruder Jio. Oh, mungkin diminta izin buat Bruder. Bruder Jio open mic, monggo. Nanti saya akan menambahkan Bruder. Karena pertanyaannya diminta izin atau tidak. Monggo. Sebentar, pasang mic. Baik, terima kasih Bapak Ibu Bruder. Bisa udah masuk ya suara yang? Sampun, Bruder. Ya. Masuk. Untuk SD itu setelah saya klarifikasi bagaimana literasi Indonesia itu bisa masuk di SD, ternyata yang mendaftarkan itu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Jadi tanpa sepengetahuan baik SD maupun perwakilan Ketapang. Seperti itu sejarahnya. Kita pun tahu, itu kan setelah mau dimasukkan dalam POP kita ini. Tidak bisa. Ternyata setelah kami runut, dia sudah masuk di ormas yang lain. Dan itu dari dinas yang mendaftarkan. Begitu, Bruder, Bapak Ibu, jawabannya. Saya menambahkan Bruder Ud bahwa memang pada waktu awal itu ormas itu kan rebutan sekolah, Bruder. Ormas itu rebutan sekolah. Dan siapa cepat, siapa dapat. Nah, persoalannya adalah sekolah-sekolah ini itu kan MOU-nya antara ormas dengan kepala dinas setempat. Nah, untuk GLI ini pernah saya sampaikan, saya tak somasi terkait dengan perkataan itu bahwa mereka yang menunjuk adalah dinas pendidikan. Nah, sedangkan kita juga menunjuk, masalahnya MOU kita dengan dinas pendidikan Ketapang itu lebih belakangan daripada MOU-nya Gerakan Literasi Indonesia. Itu sejarahnya. Maka kita nggak bisa memaksakan itu. Dan saya sudah menyampaikan kepada GLI bahwa Satuan Pendidikan SD Pamudiluhur Santo Yosef itu miliknya Pamudiluhur dan tidak akan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh GLI. Itu pernyataan yang pada waktu itu saya sampaikan dengan Gerakan Literasi Indonesia. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bruder Jarwo dan Bruder Jio. Semoga bisa menjawab nggih Bruder Yosef. Bruder Bapak Ibu yang lain, monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Yang di chat tadi, yang Jogja tadi gimana? Oh, enggak, yang sebentar saya scroll ke atas. YPL Jogja. Nah,
Kota Jogja ikut di mana? Pertanyaannya seperti itu, Bruder. Bruder Fran, nggih. Bruder Fran nanti yang tanya, nggih. Bruder, untuk Kota Jogja itu kan memang tidak masuk ke dalam sekolah sasaran yang di-upload atau MOU-nya yang di-upload karena datangnya belakangan sih. Nah, nanti ikut di dalam kegiatan peserta peninjau, Bruder, sesuai dengan kebijakan dari Ketua Ormas tadi. Jadi peserta peninjau itu adalah mereka yang secara ormas, yayasan meminta supaya mengikutkan. Jadi tidak bisa saya laporkan sebagai peserta sekolah sasaran itu. Nah, dampaknya sebenarnya banyak, teman-teman Bruder yang lain. Kalau sebagai sekolah peninjau itu atau peserta peninjau itu apakah boleh mendaftarkan sebagai PSP? Boleh, tidak masalah. Jadi dia boleh mendapatkan PSP. Jadi kalau SD-SD yang tadi seperti Bruder Teguh Jakarta, saat ini kan dia sedang mengusahakan untuk mendaftarkan sebagai mengikuti program organisasi sekolah penggerak PSP. Nah, maka itu dipersilahkan kemarin oleh Bruder Martin, dipersilahkan. Tetapi izinnya kepada Ketua Ormas. Saya menyampaikan kemarin Bruder Teguh menyampaikan kepada kami, ya saya tidak bisa memutuskan. Silakan izin kepada Ketua Ormas, dalam hal ini adalah Ketua Yayasan Pangudi Luhur Semarang. Jadi beliau sedang mengusahakan untuk mengikuti itu. Tetapi kalau sudah sebagai sekolah sasaran baik dari Ormas YPL maupun non YPL seperti SD Ketapang tadi, itu sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa. Awalnya mungkin bisa, awalnya. Tetapi begitu nanti memasukkan NPSN, itu nggak bisa. Itu sudah pasti itu. Karena itu satu sistem. Jadi beberapa sekolah yang di Yayasan Konsorsium kita, Yayasan Konsorsium yang di luar Pangudi Luhur, itu beberapa sekolah itu juga menyampaikan kepada kami ini diminta oleh Dinas Pendidikan untuk mengikuti PSP. Ya silahkan saja dicoba kalau bisa. Karena narasinya macam-macam. Narasinya bahwa mereka itu masih bisa, masih diizinkan, dan seterusnya. Tetapi begitu sampai seleksi administrasi, mereka fail. Karena tidak bisa masuk. Itu Bruder Fran gambarannya. Ini semua risikonya ditanggung oleh sekolah masing-masing ya untuk yang pendidikan. Tetapi kemarin pembicaraan kami dengan Ormas, dalam hal ini Yayasan Pangudi Luhur, kalau memang itu belum teralokasikan, ya nanti harus mengajukan kepada Yayasan Pangudi Luhur terkait dengan pembiayaan. Jadi posisinya di sana. Kalau kami sebagai desain programnya, tidak masalah, Bruder. Kami sudah siapkan sistemnya, jadi teman-teman Pangudi Luhur yang tidak masuk ke dalam proses di MOU, sebentar lagi kami akan memberikan link pendaftaran, siapa yang mau ikut, siapa yang tidak ikut, sehingga nanti prosesnya ini akan ada kelas tersendiri. Artinya kalau tadi 166 sekolah itu sekolah sasaran, ada sekolah peninjau yang berisi beberapa sekolah. Nanti kita masukkan di sana. Haknya sama, Bruder. Jadi pelatihannya kita ikutkan bersama, modulnya juga bersama, dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah. Oke, baik, terima kasih Bruder Fran, terima kasih Bruder Jarwo. Bruder, Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilahkan kalau masih ada pertanyaan. Cekap. Sampun, mboten wonten ingkang tanglet bertanya. Oh, ini Bruder Tri bertanya di chat, Bruder Jarwo, program POP apakah antar jenjang SD dan SMP sama jenis kegiatannya? Monggo Bruder Jarwo silakan dijawab. Ya, berbeda. Jadi kami itu berbeda intervensinya. Kalau setahu saya SD itu tipe intervensinya yang pertama, karena saya menyesuaikan dengan proposal awal kami. Dan kami memang kemarin sempat berkegiatan bersama-sama, cuma komunikasinya kita jadikan satu, karena kita satu ormas. Lalu apa sih focusingnya kepada SD adalah transformasi pendidikan melalui socio-technical management.
Jadi lebih ke sana, karena fokus di SD adalah pengembangan kepala sekolah dan guru dalam mendidik peserta didik abad 21. Ada poin-poin yang harus kami pertanggungjawabkan di dalam proposal awal kami, yaitu ada 10 modul yang pada waktu itu salah satunya adalah bagaimana yang tadi ada 7 modul yang kami sampaikan. Yang 3 modul atau 3 jenis kegiatan yang ada di proposal awal kami tidak bisa kita sampaikan karena itu tidak dikerangkai dalam proses abad 21, misalnya melatih membaca menulis permulaan. Itu tidak bisa kita kerangkai, tetapi itu kita jadikan satu di dalam proses literasi awal. Jadi proposal kami yang dulu ditujukan di tahun 2019 itu ada 10 kegiatan para Buder. Dari 10 kegiatan itu kita mampatkan menjadi 7 modul tadi itu. Jadi hal-hal itu yang menjadi pemikiran kami. Kalau pendekatan dan lain sebagainya agak sedikit berbeda. Kalau tadi di awal kami menyampaikan bahwa socio-technical management ini kerangkanya 3I, infrastruktur, infokultur, dan infostruktur, maka ini yang akan kita coba kerangkani menjadi bagian dari proses pengembangan transformasi pendidikan di sekolah dasar. Topik-topiknya beda, tetapi tahapannya sama. Jadi ada proses di mana ada TOT, ada kerangka dasar untuk diklatnya, ada IHT-nya. Prosesnya ini sama. Jadi kerangka dasarnya sama, cuma isiannya beda. Agendanya beda. Jadi setelah hari ini, agendanya nanti beda antara agendanya SD sama agendanya SMP, baik durasi waktu maupun isiannya berbeda. Begitu, mungkin jelas, Bruder Tri. Terima kasih Bruder Jarwo. Bruder Bapak Ibu, monggo pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Itu ada lagi, Bu. Oh, nggih. Oh, sekedap. Sebagai perwakilan untuk mendapat informasi terkait program kegiatan POP jenjang SMP akan disampaikan kapan? Di BIMTEK ini apakah akan mendapat informasi tersebut? Baik, di jadwal hari ini hanya jenjang POP SD, nggih Bruder Jarwo, nggih. Ya, betul. POP SMP apakah ada di jadwal? Monggo Bruder Jarwo, pripun? Baru besok ya kalau nggak salah ya. Saya kok nggak lihat jadwal. Ada, Buder. Sejauh saya membaca jadwalnya ada. Sejauh saya. Nanti Buder Warto yang akan menyampaikan teknisnya. Nggih, Bruder Bapak Ibu, hari ini jadwal kita adalah sesi 1 POP jenjang SD, sesi 2 nanti best practice riset 1 jiwa dalam saudara. Kemudian besok hari terakhir, hari keempat itu FGD peluang kepangut diluhuran dan FGD, dua sesi FGD peluang kepangut diluhuran akan disampaikan oleh Bruder Warto. Tidak spesifik disampaikan bahwa itu mengenai POP jenjang SMP, nanti mungkin kami akan menyampaikan kepada Bruder Warto supaya mungkin besok disampaikan juga seperti apa tentang POP SMP. Begitu nggih Bruder Jarwo, nggih kira-kira nggih? Nggih, kira-kiranya. Nggih, baik. Pertanyaan berikutnya, bisakah disebutkan para narasumber untuk yang jenjang SD ya? Bruder Fran, nggih. Monggo Bruder Fran. Para narasumber, Bruder, ini cukup banyak nggih. Artinya saya sebutkan beberapa narasumber pokok. Yang pertama adalah Indra Karismiaji. Yang kedua adalah Dr. Nini Kristiani. Beliau adalah desainer kurikulum sekolah penggerak saat ini, desainer kurikulum sekolah penggerak. Beliau pengawas di Dinas Pendidikan Malang. Beliau berdomisili di Malang. Lalu yang kedua adalah Prof. Johan. Beliau ada di Singapura. Beliau adalah praktisi untuk growth mindset. Ada beberapa narasumber yang lain, Widyaswara, tetapi saya tidak hafal namanya. Beberapa yang kita tujukan, misalnya terkait dengan pengembangan kurikulum itu ada 2 narasumber yang lain. Jadi untuk yang di SD memang jujur saya pribadi juga kesulitan untuk narasumber, tetapi beberapa orang yang sudah kita kontak dengan desain yang kita punya, mereka sudah menyanggupkan diri. Jadi tidak murni dari YPL. Nanti ada beberapa narasumber praktis, Buder,
terkait misalnya pengembangan RPP kontekstual, tentunya nanti ada contoh-contoh praktek baik yang sudah dilakukan saat ini oleh rekan-rekan kerja kita sebagai sebuah contoh. Jadi nanti di trainer-trainer itu mereka juga mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan posisinya yang ada. Baik, Bruder, sampun cekap nggih, Bruder Frank. Nggih. Nggih, terima kasih. Bruder Bapak Ibu, Bruder, masih ada satu pertanyaan? masih ada dari Bruder Stefanus, nggih, apakah narasumber POP SD dan SMP sama atau beda? Apakah goal POP SD dan SMP sama? Monggo Bruder Jarwo dipersilahkan. Nggih. Narasumbernya secara ex officio sama Bruder Step. Misalnya Bruder Martin sebagai ketua Ormas ya jelas sama. Kepala dinas kedudukannya ada di Semarang karena yayasan kita Semarang sama. Tetapi narasumber pokok beda, tidak sama karena topiknya juga beda. Nah, dengan demikian goalnya beda, Bruder, goalnya beda. Jadi saya tadi menyampaikan, saya tidak hafal yang di SMP yang untuk intervensinya ya. Tipe intervensi yang dikerangkani oleh GTK pada beberapa waktu yang lalu, yang di SD adalah pengetahuan substansif guru. Nah, yang kemarin saya paparkan, pengetahuan substantif guru. Ada dua komponen. Goal settingnya adalah bagaimana guru berpraktik di dalam kelas yang memfasilitasi pengembangan keterampilan abad 21, Bruder. Secara garis besar seperti itu. Maka bagaimana proses pembelajaran tematik integratif itu membekali peserta didik di dalam proses mencapai kompetensi keterampilan abad 21. Goal settingnya di sana. Maka indikator-indikatornya tentu beda, Bruder. Indikator-indikatornya beda. Karena di SD yang saya pahami ada dua komponen, yaitu komponen untuk RPP dan komponen untuk pengembangan keterampilan abad 21. Jadi itu istilahnya apa ya? Tagihan akhirnya beda. Saya tidak akan membahas kurikulum secara konsep kurikulum KTSP-nya tidak, tetapi lebih kepada implementasi di dalam kelas. Tekanan di SD mengarah ke sana, membekali ke sana. Begitu Bruder Step gambaran umumnya. Demikian Bruder Step, sampun cekap nggih. Bruder Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan yang akan disampaikan? Masih ada satu lagi Bruder Jarwo nih, sewajarnya dalam satu ormas goalnya sama dan beberapa materi bisa satu narasumber. Monggo bisa ditanggapi Bruder Jarwo. Ya pasti, jadi pasti goalnya sama. Kalau harapannya demikian, tetapi proposalnya beda kok, Bruder. Jadi proposalnya beda. Proposalnya SD sama proposalnya SMP itu beda, Bruder. Yang kita pertanggungjawabkan proposalnya kan. Jadi proposalnya SD itu apa, proposalnya SMP itu beda. Yang kita ajukan ke pemerintah beda. Nah, kalau proposalnya beda, lalu goal. Kalau goal akhirnya ya bahwa peningkatan capaian terkait dengan bisa, ya oke. Tetapi kalau posisinya ini beda. Begitu Bruder Step yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Bruder Jarwo, Bruder Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Sampun cekap, waktu menunjukkan pukul 10. Cekap nggih, Bruder Bapak Ibu? Atau saya tunggu 1 menit lagi, monggo jika ada pertanyaan. Tidak ada. Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih. Mungkin saya Bruder. menambahkan sedikit Oh, Budasik untuk rekan-rekan Bruder di perwakilan. Para Bruder, memang kita di sekolah ini kan para Bruder bertanggung jawab untuk di 2 level ya, yang saat ini sedang mendapatkan bantuan pemerintah baik SD maupun di SMP. Saya nyuwun tulung nanti monggo untuk disiapkan saja teman-teman para Bruder berfungsi sebagai bagian untuk pengarah di dalam kegiatan ini. Artinya ketika rekan-rekan kerja yang berada di sekolah dasar, terlebih bagi yang menjadi sekolah sasaran, ya nanti pada waktunya akan kami sampaikan agenda-agenda kegiatan kami kepada para Bruder secara detail.
Jadi hari ini mungkin saya akan sampaikan kepada para bruder, timeline yang tadi yang saya sampaikan secara singkat, akan kami sampaikan secara dokumennya, secara PDF nanti kepada para bruder dan kepada konsorsium, karena hal-hal itu penting untuk diketahui oleh para bruder, terlebih di para bruder perwakilan. Yang kedua, saya mohon izin kepada para bruder perwakilan, apabila kemarin saya tidak menyampaikan secara tertulis kepada para bruder perwakilan terkait dengan mengambil beberapa rekan kerja yang menjadi trainer, karena ini menjadi ranahnya di Ormas, maka nanti mungkin tembusannya kepada yayasan perwakilan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada para bruder yang memiliki di dalamnya ada sekolah-sekolah yang mungkin akan kesulitan sinyal, ini yang menjadi tantangannya bagi kita. Nah, strategi-strategi sudah kita coba pikirkan bagaimana baiknya supaya kegiatan pelatihan daring ini tetap bisa dilaksanakan di dalam situasi yang mereka terbatas dalam arti sinyal. Karena kita nggak bisa memaksakan, karena desain kegiatan kita sebenarnya adalah desain offline. Tetapi karena pemerintah meminta supaya dilaksanakan secara daring karena kondisi saat ini, ya mau tidak mau kita akan melaksanakan secara daring. Tentu akan banyak dinamika di sana. Maka mohon dukungan saja kepada para bruder. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada tiap teman. Baik, terima kasih Bruder Jarwo. Bruder Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, sesi 1 sebentar lagi kita cukupkan. Kemudian sesi yang kedua tidak bisa kita lanjutkan saat ini Bruder Bapak Ibu karena narasumber sesi yang kedua belum bergabung. Sesi yang kedua tetap nanti kita laksanakan pukul 1. Setelah ini mungkin kita break dulu, Zoom akan kita hentikan, kemudian Bapak Ibu bisa bergabung, Bruder Bapak Ibu bisa bergabung di link link Zoom ini seperti yang tadi dibagikan, nanti pukul 12.45 bisa bergabung kembali untuk sesi yang kedua. Sebelum kita tutup, mohon izin kepada Bruder Bapak Ibu untuk open kamera dulu karena panitia pelaksana akan men-screenshot peserta sesi 1 pagi ini. Monggo silahkan Bruder Bapak Ibu bisa open kamera. Pak Dani sebagai tim pelaksana POP SMP, monggo silahkan bisa diambil gambarnya dari Bruder Bapak Ibu. Silahkan Pak Dani, monggo. Terima kasih Bu Dasi, monggo Bruder Bapak Ibu openkan, kemudian jika memakai masker mohon izin untuk dibuka sebentar, kita ambil gambarnya. Jika di luar ruangan seperti Bruder Agus terlalu berisiko, ya sudah, tidak apa-apa, tetap bermasker. Baik, sambil silakan senyum yang paling ganteng, paling manis. 3, 2, 1. Satu kali lagi. Slide yang kedua. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Sampun udah sih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Daniel. Bruder Bapak Ibu, apakah ada yang belum presensi? Monggo dipersilakan untuk presensi dulu. Kemudian kita tutup sesi 1 ini dengan doa. Kita bertemu lagi nanti pukul 12.45 di link Zoom yang sama untuk melanjutkan sesi yang kedua. Sesi yang pertama kita tutup dengan doa. Mohon izin saya menghantarkan dengan doa oleh saya sendiri. Bruder Bapak Ibu, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa penuh kasih, syukur kami haturkan kepadamu. Acara
Bimtek pengurus YPL pada hari yang ketiga sesi yang pertama ini berjalan dengan lancar. Berkatilah kami selalu dalam kegiatan kami selanjutnya. Lindungilah kami selalu, semoga apa yang kami rencanakan, apa yang kami laksanakan, segalanya demi kemuliaan nama-Mu. Sertailah kami dalam kegiatan berikutnya ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bruder Bapak Ibu. Boleh meninggalkan ruang meeting. Monggo nanti masuk lagi pukul 12.45. Matur nuwun, berkah dalem. Nuwun sedayanipun. Sami-sami, Wah, Agung, Bruder. Kacamatanya apik ya Agung ya. Kacamatanya Agung apik ya. Dharma iki tindak pundi ngene iki? Alhamdulillah.